Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Gus Abe dari Sumatera Selatan, Barep Larang dari Kalimantan Barat, Sultan Fasya dari Tangerang, Suha Emi, Dadang Karmana dari Cicalengka, Bagas dari Brunei, Panji Maulana dari Tasik, Yuda Serani dari Jepara, Manuel Pinto dari Timur Leste, Mamang Rahmat dari Pamijahan. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Scam 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Dear students, Mapa from Indian ಕೆಲವೆಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Kisah film kali ini bermula dengan seorang yang bernama Nitya yang merupakan seorang pelajar yang sangat cerdas dari Institut Aryan. Yang pada saat itu Nitya telah mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak diterima di pusat KEA. Selain itu juga, Nitya tidak mendapat sebuah nilai yang baik pada kursi peringkat yang ia dapatkan pada tes yang di pusat KEA. Yang kemudian kepolisian telah melibatkan pusat Institut Aryan yang memungkinkan memiliki hubungan dengan kematiannya Nitya. Namun, CEO Aryan menjelaskan bahwa tidak memiliki masalah apapun terhadap Nitya, sampai kemudian membuat Nitya itu sendiri bunuh diri. Melainkan Nitya adalah anak yang sangat baik dan juga cerdas, sehingga membuat dirinya disegani oleh banyak orang. CEO Aryan juga menambahkan bahwa mungkin saja Nitya memiliki masalah dalam keluarganya yang telah menekan hidupnya. Dan kemudian Nitya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿರಬಹುದು. Akhirnya pusat Institut Aryan pun menjadi sorotan publik dan kini menjadi kasus yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh kepolisian. Di satu sisi, seorang pemuda yang berumur 17 tahun bernama Time Gouda atau lebih dikenal dengan T. T merupakan seorang budak pengantar surat kabar yang bercita-cita untuk mendapatkan tempat di College Perobatan. T selalu bekerja keras dalam bekerja untuk mengumpulkan banyak uang karena ia berniatan tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Di mana T sudah merasa bahwa dirinya bukanlah anak kecil lagi dan tidak ingin membuat orang tuanya terkhusus ibunya bahagia. Namun T telah membuat seluruh keluarganya beserta tetangganya terbangun, di mana T selalu bangun di pagi hari lalu belajar dengan nada yang sangat tinggi sehingga membuat mereka semua terkejut kemudian terbangun. Dan di samping itu juga, abangnya yaitu Sakes berprofesi sebagai seorang wartawan di saluran televisi swasta. Terlihat T sangat senang sekali dan ingin menjadi seorang yang sukses seperti abangnya yang kini telah menjalani kehidupan yang baru dan juga hebat. ನಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಡಿಯಟ್ ಹೋಗಾಚೆ. Karena ingin berhasil dalam ujian kelulusan, T menyempatkan diri agar mendapatkan bimbingan daripada Amruta atau Amu, di mana T selalu menemuinya sepulang dari bekerja untuk belajar lebih banyak dari Amu yang merupakan murid terpintar. Amu adalah anak seorang anggota kepolisian yang juga bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, sehingga Amu dan T selalu belajar dengan giat tanpa menyerah, karena mereka berdua ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka bisa menjadi seorang dokter yang hebat. Ladies cells, industry cells are present in ಶುರುವಿಂದನಾ ಅಯ್ಯೋ. Sementara T sampai meyakinkan Amu bahwasanya ia pasti akan mendapati posisi duduk atau peringkat yang pertama. Selain itu juga, T akan membuktikan kepada semua orang bahwa nama beserta fotonya pasti akan berada di sebuah koran. Dan kini T berjanji bahwa ia akan terus mencapai impiannya walaupun banyak rintangan yang seketika menghantam dirinya. Di satu sisi, sebuah penipuan tempat dalam kursus perobatan dan kejuruteraan semakin berkuasa, di mana Basir yang merupakan seorang pejabat rendah dan Gopal Raj, seorang peguam berpengalaman. Basir sering sekali melakukan penipuan sehingga melibatkan 24 orang, yang di saat itu orang-orang tersebut telah melakukan penyuapan melalui Basir yang merupakan agen pusat di College Perobatan.
Yang kemudian, para korban penipuan telah melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Namun tidak ada seorang polisi pun yang dapat menindaklanjutinya. Dengan alasan mereka tidak memiliki bukti yang menjelaskan bahwa Basir benar-benar melakukan sebuah penipuan. Yang akhirnya menjadi sebuah pekerjaan bagi kepolisian yang kemudian ayahnya Amu juga menjadi kebingungan untuk menyelesaikan kasus penipuan tersebut. Di satu sisi Tuan Satya beserta Tuan Aryan sedang melakukan rapat bersama beberapa agen, di mana mereka sedang merapatkan mengenai ujian para siswa dan siswi yang akan digelar dan harus mencapai tingkatan sampai 100%. Satya kemudian mengatakan bahwa ia akan bekerja sebisa mungkin untuk meningkatkan pusat Institut Aryan dengan pesat. Karena dengan itulah pusat pendidikan mereka akan terkenal secara luas, yang kemudian akan mendapatkan siswa sampai ribuan orang dan pastinya keuangan akan bertambah. Di mana Satya akan membuat banyak jalur agar mendapat siswa dan siswi dengan jumlah yang sangat banyak yang akan mengikuti ujian di net tersebut. Keesokan harinya, Ti pergi ke kuil untuk meminta doa sebelum melaksanakan ujian yang akan berlangsung pada hari itu juga. Di sana Ti sangat yakin bahwa dirinya akan lulus dalam ujian dan mendapat peringkat yang sangat tinggi, sehingga ia dapat diterima di College Perobatan, lalu menjadi seorang dokter yang sudah lama menjadi impian terbesarnya. Di samping itu juga, Ti bertemu dengan seorang ibu penjual bunga yang menderita kebutaan. Dan ternyata ibu wanita tersebut adalah ibunya Anitya yang menjadi korban bunuh diri beberapa minggu yang lalu. Di saat itu ibunya Anitya menangis karena tidak bisa menyangka bahwa putrinya yang sangat pintar telah ditipu oleh net. Di mana Anitya mendapatkan kursi peringkat yang tidak sesuai dengan prestasi yang dimiliki oleh Nitya itu sendiri. Sehingga membuat Nitya melemparkan dirinya ke kereta api karena sudah tidak mempunyai harapan untuk menjadi seorang dokter di pusat College Perobatan. Selain itu juga ibunya Anitya memberikan sedikit semangat terhadap Ti yang mempunyai aura yang sangat baik dan pasti akan mendapatkan wujudkan impiannya. Sontak Ti pun merasa sedikit takut dengan cerita yang disampaikan oleh ibunya Anitya yang ditakutkan Ti akan mengalami hal yang sama. Namun Ti tetap yakin dan berdoa agar kejadian tersebut tidak menimpa pada dirinya. Selama ujian berlangsung, nampak para peserta ujian termasuk Ti dan Amu sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soalnya, di mana mereka telah berusaha agar bisa mendapatkan nilai yang sangat besar, sehingga mereka dapat diterima di pusat college yang kemudian mereka harus menunggu selama 1 bulan untuk mendapatkan hasil ujian mereka. Karena terdapat ribuan siswa dan siswi yang ikut ujian di net, yang kini sudah terkenal dengan sangat maju. Sementara itu para pekerja di pusat institut tersebut merasa sangat bangga sekali termasuk Satya Aryan karena pusat pendidikannya telah meningkat 100%, yang sama persis perkataan Aryan sebagai seorang pengelola. Sementara itu kakak iparnya Ti, temannya mendatangi Basir yang di saat itu mereka lagi-lagi melakukan penyuapan agar anak mereka bisa mendapatkan kursi prestasi yang sangat tinggi. Di mana kakak iparnya Ti sangat ingin mewujudkan impian yang sudah lama diinginkan oleh adik iparnya yaitu Ti. Kakaknya juga terpaksa mengeluarkan uang sangat banyak karena ibunya telah melihat basic dan kemampuan yang dimiliki oleh Ti. Yang pastinya Ti tidak akan mampu untuk mendapatkan kedudukan peringkat yang sangat tinggi. Dan setelah itu kakak iparnya Ti pun memberikan uang yang sangat banyak terhadap Basir. 1 bulan kemudian, para siswa dan siswi akhirnya mendapatkan hasil ujian mereka yang telah menentukan bahwasanya Amu mendapatkan peringkat yang lumayan tinggi, sedangkan Ti mendapat peringkat yang sangat rendah karena Ti sebelumnya tidak mendapat begitu banyak wawasan dan pelajaran. Ketika Amu sangat senang sekali lalu kemudian merayakan keberhasilannya bersama Ti yang tidak lulus dalam ujian tersebut. Yang kemudian Amu pun berhasil terdaftar di pusat College Perobatan. Dan dia akan menjadi seorang dokter. Di saat itu Ti terlihat sangat sedih dan akan mencoba untuk yang kedua kalinya, di mana Ti berkeyakinan bahwa dirinya pasti akan bisa menyelesaikan itu semua. Karena di setiap kegagalan yang menimpa seseorang pasti akan tumbuh sebuah keberhasilan yang sangat memuaskan. ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಪ್ಪ. Congrats, Amu. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ. Di dalam kantor kepolisian, terlihat puluhan orang yang berada di sana untuk melakukan sebuah demo termasuk kakak iparnya Ti beserta teman-temannya.
dapat menangkap Basir yang telah menipu puluhan orang yang membuat kerugian hampir miliaran. Sementara itu kepolisian sedikit kebingungan dalam menghadapi pengaduan-pengaduan tersebut yang membuat mereka sangat pusing. Yang akhirnya kepolisian meminta kepada Sukes yang bekerja di stasiun televisi agar bisa menyebarkan berita tersebut. Yang kemudian Basir akan tertangkap dengan mudah dalam waktu yang sangat dekat. Sepulangnya Sukes di rumah, Sukes langsung memarahi istrinya karena telah ditipu oleh Basir. Padahal Sukes kerap sekali membahas mengenai Basir yang menjadi buronan para polisi. Namun sampai saat ini mereka belum bisa menangkap Basir karena tidak memiliki tanda bukti apapun yang kemudian para polisi sedang mencari cara untuk menangkap Basir, yang dikabarkan kini telah kabur. Sontak istrinya Sukes pun merasa menyesal karena telah tertipu dan merasa rugi hingga ratusan juta. Di mana istrinya Sukes yang melakukan itu semua demi bisa mendapatkan kursi prestasi yang sangat unggul. Keesokan harinya terlihat Ti sudah mengikuti sebuah tes mop-up konseling, di mana Ti akan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi Amdekar agar bisa mewujudkan cita-citanya. Namun di saat pemeriksaan data Ti mendapati sebuah masalah di mana akunnya tidak terdaftar di perguruan Ambedkar, melainkan Ti terdaftar di perguruan tinggi lainnya yang menunjukkan Ti mendapatkan kedudukan yang sangat rendah. Sontak Ti tidak menyangka bahwa kejadian yang telah dialami oleh Anita kini telah menjadi pandangannya juga. Kini Ti akan mencoba sekali lagi agar dirinya dapat diterima di perguruan yang ia impikan. Di samping itu para korban penipuan mendatangi kantor kepolisian untuk mengusut kasus mereka yang belum juga terselesaikan. Terlihat mereka terus-menerus menuntut kepolisian agar bisa menangkap Basir, dan tak lama kemudian Basir dan Gopal yang menjadi pengacara mendatangi kantor kepolisian itu tanpa merasa bersalah apapun. Sementara itu para korban penipuan terus-menerus meneriaki Inspektur Desmu. Di saat itu Gopal meminta kepada korban untuk memberikan sebuah bukti yang kemudian menunjukkan bahwa Basir memang benar-benar bersalah dan melakukan penipuan tersebut. Namun di saat itu para korban tidak menunjukkan apapun karena di saat transaksi mereka tidak diberikan tanda bukti ataupun ponsel yang mereka cocokkan benar atau tidak sama sekali milik Basir. Yang akhirnya para korban pun diperintahkan oleh Inspektur Desmu untuk meninggalkan kantor kepolisian itu dan melupakan semua uang mereka yang telah hilang. Ternyata Inspektur Desmu bersekongkol dengan Basir dan Gopal karena ia dibayar sangat mahal oleh Basir. Ketika ayahnya Amu hendak pulang, tiba-tiba saja ia ditabrak oleh Gopal yang mengendarai mobil. Dikarenakan ayahnya Amu yang membawa tas milik korban bunuh diri, yaitu Nitya, yang di dalamnya terdapat beberapa buktinya Basir. Yang mana Basir ternyata terlibat dalam kasus bunuh diri Anitya dan menjadi penyebabnya. Pamannya Amu kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mendapati luka yang sangat serius di bagian kepalanya. Sedangkan Gopal dan Basir telah membakar tas yang berisi bukti-bukti kesalahannya Basir, karena Basir tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Di samping itu juga Ti dan Amu pergi ke pelatihan mop-up konseling. Sementara itu Amu bertemu dengan Basir yang di saat itu telah memberikan uang 1 gepok. Ti yang melihat itu merasa curiga dan memiliki perasaan yang sangat buruk mengenai Amu. Dan setelah itu Amu kemudian masuk ke sana tanpa perintahnya Basir yang belum diketahui oleh Ti. Ti kemudian membuntuti Amu dari belakang karena ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Amu. Namun di saat itu salah satu mahasiswa disabilitas tidak sengaja membuang alat yang digunakan untuk mendengar Ti. Ti seketika terkejut dan tidak menyangka atas apa yang telah dilakukan para mahasiswa yang lainnya, di mana mereka berpura-pura menjadi orang yang disabilitas dan mengajukan surat kedisabilitasan mereka yang ternyata pihak pusat pendidikan telah memberikan mereka kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Yang kini banyak sekali para mahasiswa yang menggunakan kelicikannya tersebut untuk mendapatkan kursi prestasi. Setelah itu Ti pergi menemui temannya dengan perasaan yang amat sangat marah. Di sana Ti kemudian menghajar habis-habisan temannya itu hingga babak belur dengan alasan bahwa temannya itu telah merebut kursi prestasi miliknya. Di mana temannya itu mengajukan sebuah surat tidak mampunya serta surat orang yang memiliki kekurangan. Karena dengan itulah dirinya dapat masuk ke dalam perguruan tinggi dengan mewujudkan impiannya. Saran dari Basri yang telah membantunya sejauh ini, Ti seketika terdiam dan kini hanya bisa pasrah
menerima apa yang sudah menjadi bagian hidupnya yang harus dijalani. Ketika di rumah sakit, Ti kemudian menjelaskan semuanya kepada Amu mengenai beberapa mahasiswa yang melakukan sebuah kecurangan karena mereka hanya ingin mendapatkan sebuah kursi dan harus merugikan beberapa orang yang mempunyai harapan tinggi seperti Ti. Seketika Amu mengungkapkan bahwa dirinya telah keluar dari pusat college perobatan, di mana ia diberi sebuah uang yang sangat banyak oleh Basir, yang kemudian Amu diperintahkan untuk keluar dari sana. Amu terpaksa melakukan hal tersebut, semua demi keselamatan ayahnya yang kini sedang menjalani sebuah operasi. Sontak, Ti merasa tidak menyangka bahwa Amu akan melakukan itu semua, padahal Ti sudah berusaha ke sana dan kemari agar bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ayahnya Amu. Ti juga mengatakan bahwa Basir telah menjual kursi milik Amu dengan sangat mahal, dan kini Ti berniatan ingin menangkap dan kalau bisa membunuhnya sekalipun, karena Basir telah meresahkan orang-orang karena telah melakukan penipuan secara besar-besaran, sehingga membuat korban mendapat kerugian yang sangat besar dan kakak iparnya juga ikut terlibat. Di saat ayahnya Amu sudah sampai di rumah, ayahnya Amu seketika mengatakan bahwa Ti harus bisa membantunya untuk menangkap Basir yang sangat licik, karena ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat membantunya, di mana semua teman-temannya telah bersekongkol dengan Basir. Ayahnya Amu juga mengatakan bahwasanya ia hanya memiliki satu bukti yang bisa menjebloskan Basir ke dalam penjara, di mana ayahnya Amu telah menyembunyikan ponsel milik Anitya yang di dalamnya terdapat rekaman video yang di saat Basir sedang menipu Anitya. Di saat itu ayahnya Amu meletakkan ponselnya di sebuah motor di kantor kepolisian karena menurut perkiraannya Gopal dan Basir akan mengincar hal tersebut. Selain itu juga, di dalam ponsel tersebut terdapat nomor milik Basir yang di waktu itu telah tersambung langsung oleh Basir. Dan setelah itu pun Ti langsung bergegas meluncurkan aksinya itu. Setelah berhasil mendapatkan ponsel Anitya, Ti di saat itu telah mengikuti Basir dari belakang hingga sampai di kediamannya. Di sana Ti kemudian segera masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil semua berkas-berkas milik Basir. Sedangkan Basir sedang berada di halaman rumahnya sembari menelpon. Beruntungnya, di malam itu aksinya Ti tidak terlihat sama sekali oleh Basir yang tidak menyadari akan kehadiran Ti yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah membuka semua berangkas dokumen milik Basir, Ti telah menemukan beberapa data yang menunjukkan nama-nama korban penipuannya, yang kemudian akan digunakan oleh Ti sebagai tanda bukti. Dan di saat itu juga, Ti sangat tidak sabar ingin menjebloskan Basir ke dalam penjara secepat mungkin. ನಿನಗೆ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂಟಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ Di samping itu Ti pergi ke kantor Gopal karena hanya ialah satu-satunya orang yang mempunyai banyak bukti. Sementara itu, Basir telah dikabarkan telah tewas setelah Ti melakukan aksinya tersebut. Di sana Ti masuk ke dalam lalu memindahkan semua data-data yang dimiliki oleh pengacara Gopal. Sedangkan Gopal di saat itu hendak putar balik ke kantornya karena ingin mengambil berkas yang ingin diberikan kepada bosnya. Di saat itu, Ti dengan cepat memindahkan semua data-data tersebut dan beruntungnya Gopal tidak mengetahui akan keberadaannya. Dan setelah itu Ti memutuskan untuk kembali dengan mengumpulkan semua informasi dan bukti-bukti yang telah ia miliki. Keesokan harinya, Ti mengikuti bosnya Gopal yaitu Sam yang hendak pergi ke sebuah hotel untuk mengadakan pertemuan bersama teman-temannya. Di sana Ti dengan cepat meletakkan sebuah alat pendengar yang terhubung dengan ponsel miliknya Ti. Di saat itu Sam mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan uang sebanyak 300 crore selama 1 bulan, di mana mereka telah menjual kursi-kursi peserta yang mereka gagalkan, yang kemudian kursi-kursi mereka dijual terhadap siswa lainnya dengan sangat mahal. Sontak, Ti pun tidak menyangka bahwa dugaannya memanglah benar. Namun kini Ti kebingungan untuk melakukan tindakan apa sedangkan ia hanya sendiri saja. Setelah itu Ti mengikuti Sam yang pergi ke sebuah rumah yang sangat besar yang merupakan bosnya Sam. Seketika Ti terkejut setelah melihat bosnya Sam yang ternyata adalah Aryan di balik semua penipuan tersebut. Di saat itu Aryan mengatakan bahwasanya ia telah membunuh Basir di waktu itu dengan mencampuri air minumnya dengan sebuah racun. Dikarenakan Basir sangat serakah dan tidak membagi rata atas penghasilan yang sangat meningkat secara pesat. Aryan juga mengatakan bahwa ia sengaja melakukan itu semua demi kekayaan agar ia bisa menikmati hidup yang sangat mewah. Yang kini tidak ada yang bisa menghalang-halanginya lagi, di mana satu persatu pengganggu telah Aryan habisi hingga tewas dan kini hanya Aryan, Sam dan juga satu orang lagi yang tidak ia sebutkan di waktu itu. Ketika di rumah, Ti nampak kebingungan karena ia belum menemukan titik jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana Ti sudah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan beberapa penipuan yang dilakukan oleh Basir dan juga Aryan.
T kemudian melihat papan yang berisikan informasi yang ia dapatkan dari surat kabar yang berisikan berita terkini. Dan seketika ia berpikir akan seseorang yaitu Tuan Satya yang mengatakan bahwa ia siap membantu T dalam setiap masalah apapun. Yang kemudian ia mengemas-ngemas semua bukti-bukti yang telah ia dapatkan. Sesampainya di kediaman Tuan Satya, T langsung mengatakan bahwa ia telah mempergoki beberapa orang terdekatnya yaitu Basir, Gopal dan juga Tuan Aryan, di mana mereka telah melakukan penipuan terhadap beberapa siswa yang kini mendapat nasib yang sangat buruk termasuk dirinya, yang kini tidak dapat duduk di perguruan tinggi yang sebelumnya yang ia impikan. Dan di sana akan menjadi tempat di mana ia mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter. Namun mereka semua telah membuat bukti palsu mengenai ketidaklulusan beberapa siswa yang berprestasi, yang kemudian bangku mereka itu dijual kepada orang-orang yang lebih kaya untuk meraup keuntungan yang sangat banyak. Sontak Tuan Satya pun syok setelah mendengar berita yang seolah-olah menusuknya dari belakang, di mana Tuan Satya sangat mempercayai mereka sampai-sampai sudah dianggap menjadi keluarga sendiri. Namun endingnya kini mereka ingin menguasai yang menjadi hak milik Tuan Satya. Dan kini Tuan Satya sendiri yang akan turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Sedangkan T di saat itu dipersilahkan untuk kembali karena menurutnya semua masalah sudah terselesaikan. Di saat T hendak pulang, ia baru tersadarkan bahwa flashdisk yang berisikan beberapa file pentingnya, yang kemudian T memutuskan untuk kembali menyerahkan flashdisk tersebut. Namun di saat bertemu dengan Tuan Satya kembali, T nampak tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuan Satya, yang di saat itu Tuan Satya telah membakar semua bukti-bukti yang telah ia dapatkan dengan susah payah. Seketika hati T terpukul akan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Tuan Satya terhadap dirinya. Sementara itu Tuan Satya mengungkapkan semuanya di mana ialah yang merupakan bos dari penipuan penjualan kursi prestasi secara ilegal tersebut. Yang kini Tuan Satya menjadi kaya raya berkat bisnis yang sudah sangat lama ia lakukan dan menguntungkan sampai bermiliaran juta. Sontak T pun merasa dirinya sudah dibohongi dan sangat kecewa setelah menceritakan semuanya kepada Tuan Satya. Dan setelah Tuan Satya pun meminta maaf terhadap T yang di saat itu seketika pingsan dan kemudian T dilemparkan di tengah-tengah kereta dan tewas dengan seketika. Di samping itu keluarga T nampak bersedih dan menyesali dikarenakan mereka tidak membantu T sama sekali dan malah meremehkan perkataan T sama sekali, yang kini mereka tidak bisa menolong T yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara itu kasus penipuan sampai sekarang ini belum terselesaikan juga, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menangkap mereka karena semua bukti telah dibakar habis oleh Tuan Satya dan film pun selesai. Kadang-kadang sahabat, keburukan itu bisa menang, namun hakikatnya kebaikanlah yang akan menjadi pemenangnya. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Scam 2024. Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.